Halo semuanya, kembali lagi bersama kakak di channel BioProgress, channel yang membahas materi biologi dan segala hal yang berkaitan dengan biologi. Pada video kali ini, kita akan melanjutkan materi di pertemuan sebelumnya ya. Di sini kita akan melanjutkan materi untuk ruang lingkup biologi tentang kerja ilmiah dan juga bekerja di laboratorium. Yuk, langsung aja ke materinya. Pertama, kita akan belajar tentang kerja ilmiah. Nah, untuk kerja ilmiah itu kita perlu sikap ilmiah. Sikap ilmiah ini merupakan sikap yang harus dimiliki oleh seseorang yang memang tertarik dengan dunia sains. Jadi kalau kalian mau jadi peneliti, kalian wajib memiliki sikap ilmiah ini. Yang pertama, kita harus peka dan kritis terhadap alam. Apalagi dalam biologi ini, objek kajian kita itu adalah makhluk hidup. Yang mana makhluk hidup itu tidak bisa terlepas dari alam. Dan mereka berdua itu saling berkaitan satu sama lain. Jadi kita tuh harus peka dan kritis terhadap alam sekitar kita. Kemudian yang kedua, tidak percaya tahayul. Nah, ini penting banget ya. Jadi untuk para saintis, biasanya mereka itu akan mempercayai sesuatu yang logis. Mereka tidak akan percaya tahayul atau sesuatu yang memang belum bisa dipastikan kebenarannya. Kemudian yang ketiga, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Dengan rasa ingin tahu yang tinggi tersebut, nantinya kita akan terus mencari jawaban atas rasa penasaran kita. Nah, dari situlah biasanya ada ilmu-ilmu baru yang bisa didapatkan. Kemudian berpikir logis, terbuka, dan menerima kritik. Jadi, sikap selalu merasa benar itu merupakan sikap yang buruk pastinya ya. Kita sebagai saintis juga harus menerima kritik dari orang lain, di mana kritik tersebut bisa digunakan untuk membangun lagi agar kita bisa lebih baik lagi. Kemudian jujur dan objektif. Nah, terkadang dalam melakukan suatu penelitian itu tidak selalu berjalan dengan mulus. Terkadang penelitian kita itu bisa saja gagal. Nah, jika penelitian kita gagal, maka kita harus melaporkan bahwa penelitian kita gagal. Jadi tidak boleh kita memalsukan data ya. Jadi kita harus jujur dan juga objektif. Jadi sesuai dengan data yang memang tersedia di lapangan, tidak subjektif atau sesuai dengan keinginan kita. Kemudian optimis terhadap keberhasilan penelitian. Jadi kita harus optimis terhadap apa yang kita kerjakan, terhadap eksperimen yang kita kerjakan. Kemudian menghargai peneliti lain, pastinya ya. Karena kan memang tujuan dari belajar sains itu adalah untuk mendatangkan sesuatu yang bermanfaat bagi manusia dan lingkungan. Jadi bukan saling menjatuhkan satu sama lain. Maka dari itu kita juga perlu menghargai peneliti lain. Nah, itulah beberapa sikap ilmiah yang wajib dimiliki oleh seseorang yang ingin menjadi peneliti. Kemudian di kerja ilmiah kita juga akan belajar tentang keterampilan proses. Keterampilan proses ini merupakan cara yang digunakan untuk menemukan fakta akan suatu hal. Ada berbagai macam keterampilan proses yang bisa dilakukan. Yang pertama, kita bisa klasifikasi objek. Kemudian, kita bisa mengajukan pertanyaan, lalu melakukan pengamatan untuk mendapatkan data, kemudian menyajikan data, menafsirkan data, memprediksi dan memperkirakan data, serta mengidentifikasi variabel dalam percobaan. Nah, ini adalah beberapa keterampilan yang sebaiknya bisa kita lakukan, karena ini adalah keterampilan-keterampilan dasar dalam melakukan suatu penelitian. Jadi yang pertama ada klasifikasi objek. Klasifikasi itu merupakan kegiatan mengelompokkan objek berdasarkan kriteria tertentu. Kriteria di sini bisa berdasarkan persamaan ataupun perbedaan dari suatu objek. Nah, sebagai contoh misalnya di sini kakak punya 5 hewan, ada serigala, sapi, kelinci, kuda, dan kucing. Dari 5 hewan ini, kakak minta adik-adik untuk mengelompokkan hewan-hewan tersebut. Nah, kalau kita lihat, serigala, sapi, kelinci, kuda, kucing, mereka itu sama-sama mamalia. Tapi kalau kakak diminta untuk mengelompokkan lagi mereka, kakak akan kelompokkan mereka ke dalam 2 kelompok, yaitu karnivora dan herbivora. Hewan pemakan daging dan hewan pemakan tumbuhan. Untuk karnivora ada serigala dan kucing, sedangkan untuk herbivora ada sapi, kuda, dan juga kelinci. Jadi kegiatan yang barusan kita lakukan itu adalah mengklasifikasikan objek ya, atau mengelompokkan objek berdasarkan persamaan dan perbedaan yang mereka miliki. Kalau di sini kakak mengelompokkannya berdasarkan makanan yang mereka makan. Kemudian mengajukan pertanyaan.
Jadi kita juga harus terampil nih dalam mengajukan pertanyaan, karena seorang saintis itu biasanya memiliki rasa ingin tahu yang tinggi, sehingga menimbulkan berbagai macam pertanyaan. Nah, nantinya pertanyaan-pertanyaan tersebut bisa diangkat menjadi suatu penelitian. Jadi kita punya penelitian baru akibat pertanyaan-pertanyaan yang kita miliki. Kemudian yang ketiga, melakukan pengamatan untuk mendapatkan data. Pengamatan atau observasi itu merupakan kegiatan yang dilakukan untuk memperoleh data. Biasanya dalam suatu eksperimen itu ada periode pengamatan, di mana periode pengamatan itu kita akan mengamati perubahan yang terjadi antara satu hari dengan hari berikutnya, atau antara satu waktu dengan waktu berikutnya. Nah, jangan lupa perubahan-perubahan tersebut juga perlu dicatat ataupun didokumentasikan oleh kita agar bisa menjadi suatu data. Nah, data ini ada dua jenis ya, ada data kuantitatif dan ada data kualitatif. Data kuantitatif itu merupakan suatu data yang dapat dinyatakan dengan angka. Jadi kita bisa menulis angkanya juga di sana. Misalnya, kita sedang meneliti suatu tinggi dari tanaman. Tinggi tanaman itu kan bisa kita ukur dengan menggunakan penggaris ataupun menggunakan meteran. Nah, di sana nantinya kita akan mendapatkan data kuantitatif atau data dalam bentuk angka. Sedangkan ada juga nih data kualitatif. Kalau data kualitatif itu merupakan data yang tidak dapat dinyatakan dengan angka. Misalnya, tumbuhan yang kita teliti itu ternyata dia sudah berbunga. Nah, berbunga itu merupakan salah satu contoh dari data kualitatif. Selanjutnya, menyajikan data. Ketika kita sudah mendapatkan data yang kita inginkan, maka kita bisa menyajikan data-data tersebut dalam bentuk tabel, uraian kalimat, gambar, skema, atau lainnya. Lalu menafsirkan data. Pastinya ya, selain menyajikan data, kita juga perlu untuk menafsirkan data. Dari tafsiran data tersebut, kita akan tahu arti dari data yang kita dapatkan. Contohnya, misalnya di sini kakak melakukan suatu penelitian pengaruh pemberian pupuk NPK pada tanaman tomat. Ternyata data yang kakak peroleh seperti ini. Kakak menyajikan datanya dalam bentuk grafik. Dan grafik ini kalau kita lihat dia naik ya. Berarti dari sini bisa kita simpulkan bahwa pupuk NPK itu bisa memengaruhi tanaman tomat. Kemudian yang keenam, memprediksi dan memperkirakan data. Memprediksi itu merupakan membuat dugaan berdasarkan logika, sedangkan memperkirakan merupakan membuat dugaan berdasarkan data yang ada. Sebelum melakukan suatu penelitian, sebenarnya kita boleh-boleh aja memiliki prediksi dan perkiraan terhadap data penelitian kita. Tapi jangan lupa, ketika sudah mendapatkan suatu hasil dan hasil tersebut di luar prediksi dan perkiraan data kita, maka kita tetap harus menuliskannya berdasarkan fakta yang ada. Kemudian yang ketujuh, ada identifikasi variabel dalam percobaan. Dalam melakukan suatu percobaan, kita perlu mengidentifikasi suatu variabel, di mana variabel dalam identifikasi itu ada 3. Yang pertama ada variabel bebas. Variabel bebas itu merupakan perlakuan yang berbeda-beda dalam percobaan. Kemudian ada variabel terikat. Variabel terikat itu merupakan hasil dari suatu percobaan. Lalu ada variabel kontrol. Variabel kontrol ini merupakan perlakuan yang sama pada setiap percobaan. Nah, pada beberapa buku kadang disebutkan juga nih variabel tambahan, yaitu variabel pengganggu. Variabel pengganggu ini merupakan variabel yang tidak dikehendaki tetapi dapat mempengaruhi hasil dari percobaan. Nah, untuk memahami beberapa contoh variabel ini, kakak punya satu contoh penelitian. Misalnya di sini kakak ingin meneliti tentang pengaruh pemberian pupuk NPK terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Nah, dari sini kita harus menentukan apa variabel bebasnya, variabel terikat, variabel kontrol, dan juga variabel pengganggunya. Yang pertama, untuk variabel bebas. Variabel bebas itu kan tadi adalah variabel yang dimana perlakuannya itu bisa berbeda-beda. Di sini variabel bebasnya itu merupakan dosis pupuk NPK, karena kan kakak pengen meneliti tentang pengaruh dari pemberian pupuk NPK. Maka dari itu si pemberian pupuk NPK-nya ini perlu kita bedakan dosisnya. Misalnya kakak punya 4 tanaman. Jadi misalnya ini polybag, kakak punya 4 tanaman tomat. Nah, 4 tanaman tomat ini kakak beri perlakuan untuk dosis pupuk NPK. Jadi tiap tanaman itu
dosis NPK-nya berbeda-beda. Tanaman yang pertama kakak beri 0% NPK atau sama sekali tidak kakak beri NPK. Kemudian yang kedua 5%. 5% NPK, lalu yang ketiga 10% NPK, dan yang terakhir itu ada 15% NPK. Nah, ini tanaman 1, tanaman 2, tanaman 3, dan tanaman 4 itu beda ya dosisnya. Karena di sini kakak pengen tahu pengaruh pemberian pupuk NPK terhadap pertumbuhan tanaman tomat. Nah, kemudian yang kedua, variabel terikat. Variabel terikat itu sudah tidak bisa kita ubah sama sekali. Makanya di sini variabel terikat itu merupakan suatu hasil. Jadi hasil penelitiannya itu adalah variabel terikat. Jadi misalnya setelah 2 minggu ternyata tumbuhan tomat dengan dosis 10% itu menunjukkan progres yang lebih tinggi daripada dosis-dosis lainnya. Nah, ini merupakan hasil atau variabel terikatnya gitu. Jadi tidak bisa kita ganggu gugat nih, walaupun kalau dalam logika kita kan bisa jadi harusnya yang 15% itu dia lebih tinggi. Yang 15% itu hasilnya akan lebih bagus, tapi ternyata di lapangan hasilnya itu yang 10% justru yang dosisnya itu bagus untuk pertumbuhan tanaman tomat. Nah, itu contoh dari variabel terikat. Jadi variabel terikat itu merupakan suatu hasil yang sudah tidak bisa diganggu-gugat lagi. Jadi kita tidak bisa memanipulasi hasil tersebut. Kemudian ada variabel kontrol. Variabel kontrol itu tadi merupakan perlakuan yang sama antar tiap percobaan. Jadi di sini kan kakak punya 4 percobaan ya tadi. Di mana 4 percobaan tersebut dosis dari NPK-nya beda-beda. Nah, tapi ada juga hal-hal yang kakak samakan di sini. Yang pertama, tanah yang kakak pakai untuk tanaman 1, 2, 3, 4 itu adalah tanah yang sama dengan berat yang sama. Kemudian air yang kakak pakai untuk menyiram juga sama ya. Kemudian tanaman tomat yang kakak pakai pun sama. Jadi tanaman tomatnya dari satu spesies yang sama, bukan spesies yang berbeda. Nah, itu bisa termasuk ke dalam variabel kontrol. Kemudian ada variabel pengganggu. Nah, kalau pada tumbuhan biasanya variabel pengganggunya itu bisa berupa hama, bisa berupa serangga, jamur, penyakit-penyakit tanaman, dan segala macamnya. Nah, itu jadi contoh dari variabel-variabel pada suatu penelitian. Oke, sekarang kita lanjut ke metode ilmiah. Metode ilmiah ini merupakan cara yang sistematis untuk memecahkan masalah yang biasanya digunakan oleh para ahli dalam melakukan suatu eksperimen atau suatu penelitian. Nah, metode ilmiah ini memiliki beberapa langkah. Yang pertama, kita harus menemukan dan merumuskan masalah dulu. Kemudian yang kedua, kita harus mengumpulkan informasi. Yang ketiga, menyusun hipotesis atau dugaan sementara. Yang keempat, melakukan percobaan atau eksperimen. Kemudian analisis data. Lalu yang keenam, membuat kesimpulan. Dan yang terakhir adalah publikasi. Kita coba pahami metode ilmiah menggunakan contoh saja ya. Jadi misalnya yang pertama, kita harus menemukan dan merumuskan masalah. Menemukan dan merumuskan masalah itu bisa dari sumber mana saja. Misalnya kita pas lagi jalan gak sengaja ngelihat suatu fenomena yang membuat kita bertanya-tanya. Nah, itu bisa kita jadikan sebagai rumusan masalah. Atau misalnya pada saat kita membaca buku, itu kita menemukan satu kalimat yang membuat kita penasaran, ingin mencoba apakah kalimat ini benar atau tidak. Itu juga bisa. Atau misalnya ketika kita sedang membaca, terkadang kan kita menemukan ilmu baru. Nah, ilmu baru itu misalnya kita ingin melakukan eksperimen berdasarkan ilmu baru yang barusan kita pelajari. Nah, itu juga bisa kita pakai sebagai salah satu cara untuk menemukan dan merumuskan masalah. Misalnya di sini ada Anton yang sedang membaca buku, dan dari dia membaca buku dia tahu bahwa ternyata cahaya bisa memengaruhi pertumbuhan. Kemudian Anton ingin mencoba membuktikan secara langsung apakah benar cahaya bisa mempengaruhi pertumbuhan. Maka dari itu di sini masalahnya berarti adalah cahaya memengaruhi pertumbuhan. Nah, berarti dari masalah tersebut kita jadi punya pertanyaan nih. Yang pertama, adakah pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman? Kemudian yang kedua, bagaimana pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman? Nah, jadi itu adalah langkah pertama dalam melakukan metode ilmiah. Jadi kita harus menemukan dan merumuskan masalahnya terlebih dahulu ya. Jadi istilahnya tuh kita cari masalah dulu gitu, baru bisa melakukan suatu eksperimen.
Kemudian setelah kita menemukan dan merumuskan masalah, yang kedua kita harus mengumpulkan informasi. Mengumpulkan informasi ini bisa berdasarkan apa saja, bisa melalui membaca beberapa buku atau referensi, kemudian observasi secara langsung, lalu kita juga bisa langsung bertanya ke narasumber yang memang kita percaya. Misalnya bisa ke guru, ke dosen, ataupun misalnya ke ilmuwan. Lalu yang ketiga, setelah kita sudah mengumpulkan informasi, selanjutnya kita harus menyusun hipotesis. Hipotesis itu merupakan dugaan sementara yang belum tentu benar. Tapi kita perlu menyusun hipotesis tersebut sebagai ancang-ancang. Apakah penelitian kita itu nantinya akan sesuai dengan referensi yang kita dapatkan atau tidak. Nah, hipotesis itu ada dua jenis ya. Ada hipotesis 0 atau H0 dan juga ada hipotesis alternatif atau H1. H0 itu merupakan dugaan sementara yang menyatakan tidak ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Kemudian hipotesis alternatif itu merupakan dugaan sementara yang menyatakan ada pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat. Setelah kita menyusun hipotesis, selanjutnya kita harus melakukan percobaan atau eksperimen ya, untuk membuktikan apakah hipotesis yang kita susun tadi benar atau salah. Jadi kita masih pakai tema yang diberikan Anton tadi ya, yaitu tentang cahaya yang ternyata bisa memengaruhi pertumbuhan. Nah, di sini berarti eksperimen yang kita lakukan itu adalah dengan menanam 2 pot. Ini eksperimen sederhana berarti ya, dengan menanam 2 pot dengan tanaman yang sama dan tanah yang sama. Kemudian yang kita bedakan itu adalah letak dari tanamannya saja. Yang satu kita tempatkan di tempat yang terang, yang terkena sinar matahari, sedangkan yang satunya lagi kita tempatkan di tempat yang gelap atau bisa kita tutup gitu ya, tanpa sinar matahari, jadi tidak terkena sinar matahari. Nah, dari sini kita catat perkembangan setiap harinya. Jadi hari pertama perkembangannya apa nih untuk tanaman yang terkena sinar matahari dan yang tidak terkena sinar matahari. Hari kedua bagaimana, hari ketiga bagaimana, sampai hari yang kita inginkan. Misalnya kakak pengen mengamati cuma 10 hari doang atau cuma 7 hari doang. Berarti kakak harus memiliki data sebanyak itu gitu. Misalnya kakak pengen mengamati selama 7 hari. Berarti kakak harus memiliki 7 data biar data tersebut bisa kakak olah. Ternyata setelah 6 hari eksperimen didapatkan gambar seperti ini. Jadi dari 2 tanaman tadi, yang satu ditempatkan di tempat terang, kemudian yang satunya lagi di tempat gelap, kakak mendapatkan hasil seperti ini. Yang sebelah kiri ini adalah untuk tanaman yang diletakkan di tempat terang, kemudian yang satunya lagi kakak tempatkan di tempat gelap. Ternyata hasilnya seperti ini ya. Kalau kita lihat keduanya itu kan memiliki tampilan yang sangat berbeda ya. Yang satu warnanya hijau, kemudian batangnya pendek, sedangkan yang satunya lagi warna daunnya kuning dan batangnya panjang. Nah, karena penelitian ini terjadi selama 6 hari, berarti kakak punya 6 data ya. Setiap harinya harus ada datanya. Jadi kakak punya 6 data dari masing-masing tanaman. Kemudian yang kelima, kita harus menganalisis data. Caranya gimana? Caranya bisa dengan membandingkan data yang kita peroleh. Jadi di sini untuk pertumbuhan pada tanaman di tempat terang, kakak peroleh data seperti ini. Hari ke-1 panjangnya 0,3 cm, hari kedua 0,6, hari ketiga 0,9, hari keempat 1,5, hari kelima 2, dan hari ke-6 2,44 cm. Sedangkan untuk pertumbuhan tanaman di tempat gelap, panjang hari pertamanya itu 0,3 cm, hari kedua 0,6, hari ketiga 1, hari keempat 1,5, hari kelima 3 cm, dan hari ke-6 5 cm. Dari analisis data ini kita mendapatkan 2 data kan, seperti yang sebelumnya kakak bilang, kalau data itu ada data kualitatif dan kuantitatif. Data yang barusan kakak sebutkan itu merupakan data kuantitatif ya, karena ada angkanya tuh. Tadi di hari pertama sekian, hari kedua sekian, hari ketiga sekian, sampai dengan hari ke-6. Jadi itu termasuk ke dalam data kuantitatif. Tapi kita juga memiliki data kualitatif dari penelitian yang barusan kita lakukan, yaitu dari foto sebelumnya kita tahu bahwa batang pada tumbuhan yang berada di tempat terang itu kuat dan daunnya berwarna hijau. Sedangkan pada batang tumbuhan yang di tempat gelap itu batangnya rapuh dan daunnya berwarna kekuningan. Nah,
Selanjutnya, setelah kita sudah selesai menganalisis data, maka kita harus membuat kesimpulan dari data yang kita dapatkan. Dari data-data tersebut, bisa kita simpulkan bahwa ternyata ada pengaruh cahaya terhadap pertumbuhan tanaman. Kemudian, si cahaya tersebut dapat mempengaruhi pertumbuhan batang, warna daun, dan juga kekuatan dari batang. Nah, kemudian yang terakhir, kita bisa melakukan publikasi. Publikasi itu bisa dalam bentuk laporan ilmiah yang disusun berdasarkan ketentuan-ketentuan yang berlaku. Nah, itulah tahapan-tahapan dalam metode ilmiah ya. Jadi yang pertama kita harus menentukan dan merumuskan masalah terlebih dahulu. Kemudian ketika kita sudah menemukan dan merumuskan masalah tersebut, yang kedua kita harus melakukan observasi berdasarkan data-data, berdasarkan referensi ataupun dari narasumber langsung. Kemudian yang ketiga, kita bisa menyusun hipotesis. Nah, hipotesis yang kita susun itu bukan hipotesis sembarangan ya, melainkan hipotesis berdasarkan referensi yang sudah kita cari sebelumnya. Kemudian yang keempat, kita bisa melakukan suatu eksperimen atau percobaan untuk membuktikan apakah hipotesis kita itu benar atau salah. Lalu yang kelima, menganalisis data berdasarkan hasil eksperimen yang kita lakukan. Kemudian kita juga harus membuat kesimpulan, dan yang terakhir adalah publikasi. Nah, dalam melakukan publikasi itu kan kita harus menyusun laporan ilmiah ya. Laporan ilmiah berdasarkan apa yang sudah kita lakukan dari awal sampai akhir. Di sini untuk laporan ilmiah itu ada juga ketentuannya. Dalam menyusun laporan ilmiah, yang pertama kita harus menentukan judulnya terlebih dahulu. Kemudian setelah judul, kita harus menuliskan abstraknya, lalu menuliskan prakata atau kata pengantar. Kemudian kita juga harus membuat daftar isi, kemudian membuat pendahuluan, tinjauan pustaka atau tipus. Lalu metode penelitian yang kita lakukan itu kita jelaskan juga secara detail. Kemudian hasil dan pembahasannya juga kita tuliskan. Jadi hasil percobaannya seperti apa, kalau misalnya gagal, kenapa bisa gagal. Kalau sesuai dengan teori itu bisa dibilang bagus ya. Tapi kalau misalnya gagal pun tidak apa-apa sebenarnya. Kalau gagal itu kita jadi tahu apa penyebab kegagalannya gitu. Jadi kita juga tahu faktor-faktor yang bisa menyebabkan kegagalan dalam penelitian yang kita lakukan. Nanti di sana dibahas tuh di hasil dan pembahasan. Kemudian yang ke-9, kesimpulan dan saran. Lalu yang ke-10, daftar pustaka. Dan yang terakhir, lampiran-lampiran. Kita masuk ke subbab terakhir, yaitu bekerja di laboratorium. Nah, di sini kita akan belajar tentang tata tertib laboratorium terlebih dahulu. Tata tertib ketika kita berada di laboratorium. Yang pertama, kita harus memakai jas laboratorium ya, untuk melindungi tubuh kita. Kemudian yang kedua, tidak makan dan minum di dalam laboratorium, karena banyak banget bahan-bahan kimia yang mungkin berbahaya ya, yang mungkin juga ada dalam bentuk gas. Jadi kita kan nggak tahu tuh, apakah kita nggak sengaja megang zat-zat tersebut, kemudian secara nggak langsung kalau kita makan berarti kan akan masuk ke dalam tubuh kita. Nah, untuk menghindari hal-hal tersebut, makanya kita sebaiknya tidak makan dan minum di dalam laboratorium. Kemudian, jangan melakukan eksperimen sebelum mengetahui informasi mengenai bahaya bahan kimia, alat-alat, dan cara pemakaiannya. Jadi ketika kita ingin melakukan suatu eksperimen, itu harus sesuai dengan petunjuk yang ada. Jangan ngadi-ngadi gitu lah ya. Jangan mencoba tanpa memikirkan konsekuensi yang nanti akan ditimbulkan. Karena kan bahan-bahan kimia itu ada beberapa bahan-bahan kimia yang mudah meledak atau bahkan bisa menyebabkan gatal-gatal pada kulit. Nah, itu kalau misalnya kita mencampurkan bahan-bahan secara asal-asalan itu akan berbahaya nantinya. Kemudian, bersihkan peralatan, meja, dan ruangan setelah selesai bekerja di laboratorium. Lalu, membuang sampah pada tempatnya dan pisahkan sampah padat dan juga sampah cair. Lalu sisa pengambilan zat sebaiknya dibuang, jangan dimasukkan kembali ke botol asal, karena memang biasanya kalau udah diambil zatnya, kemudian kita ngambilnya kelebihan, itu tuh sebaiknya jangan dimasukin lagi gitu ke botol asal, soalnya takutnya zat itu tuh udah bercampur dengan zat lainnya, jadi takutnya kontaminasi. Kemudian sebelum meninggalkan ruangan, teliti kembali keadaan di dalam laboratorium. Apakah sudah fix, sudah bisa benar-benar ditinggalkan si laboratoriumnya itu, atau masih ada sesuatu yang harus dibereskan lagi. Nah, itu perlu kita cek lagi ya. Nah, itulah beberapa contoh sedikit contoh dari tata tertib di laboratorium. Selanjutnya kita coba belajar tentang keselamatan kerja di laboratorium. Yang pertama,
sebelum masuk ke laboratorium atau sebelum melakukan praktikum, kita bisa minum segelas susu ya. Hal ini diharapkan dapat berguna untuk mensterilkan tubuh kita. Kemudian, kenakan penutup hidung dan mulut, kacamata, serta sarung tangan untuk mengambil zat kimia yang mudah menguap. Agar zat kimia yang mudah menguap tersebut, gasnya tuh nggak masuk ke dalam tubuh kita gitu, nggak masuk melalui hidung maupun melalui mulut. Kemudian yang ketiga, gunakan alat bantu untuk mengambil bahan kimia. Jangan langsung menggunakan pakai tangan ya, karena kita tidak tahu bahan kimia tersebut berbahaya atau tidak kan. Kemudian segera basuh dengan air jika terkena zat kimia pada bagian tubuh. Lalu jika ada zat kimia yang masuk mulut, maka segera muntahkan. Jangan mencium zat kimia secara langsung, kemudian arahkan mulut tabung reaksi menjauhi badan ketika memanaskan zat. Nah, hal ini untuk meminimalisir, misalnya mungkin saat kita memanaskan zat terjadi suatu ledakan kecil atau bagaimana. Nah, itu untuk meminimalisir resiko yang berlebihan, kita bisa mengarahkan mulut tabung menjauhi badan kita saat kita memanaskan suatu zat. Lalu jika terjadi kebakaran, segera padamkan api dengan alat pemadam kebakaran atau tutup dengan lap tebal yang sudah dibasahi air. Dan yang terakhir, mencuci tangan dengan sabun setelah selesai kerja agar kita steril lagi ya tangannya. Nah, di sini juga kita akan belajar tentang beberapa simbol hazard yang biasanya ada pada bahan kimia. Nah, biasanya pada botol-botol bahan kimia yang ada di laboratorium itu kan suka ada simbol-simbolnya. Nah, simbol-simbol itu tuh menandakan sifat dari si zat tersebut. Jadi misalnya ada simbol seperti ini untuk bahaya radioaktif. Kemudian ini untuk bahaya biologi, lalu simbol seperti ini untuk bahan-bahan yang mudah meledak, lalu simbol seperti ini untuk bahan yang bisa mengiritasi kita. Kemudian ini untuk bahan yang mudah terbakar, lalu ada korosif. Kemudian ada bahan yang bersifat racun. Lalu ada bahan yang berbahaya bagi lingkungan. Jadi kita tidak boleh membuang bahan tersebut secara sembarangan ya. Itulah beberapa contoh simbol hazard. Pastinya ada lebih dari ini ya. Ada banyak banget simbol hazard. Nah, di sini Kakak cuma memberikan beberapa sedikit contohnya saja. Lalu ada P3K atau penolongan pertama pada kecelakaan di laboratorium. Yang pertama, ketika mata terkena percikan zat kimia, maka kita harus segera basuh mata yang terkena percikan tersebut dengan air sebanyak-banyaknya. Kemudian yang kedua, ketika kita keracunan melalui hidung, maka kita perlu menetralisir hidung kita dengan pindah ke tempat yang lebih segar udaranya. Dan jika si penderita tidak bisa bernapas, maka kita bisa memberikan napas buatan. Lalu kalau misalnya kita keracunan melalui mulut, maka kita bisa langsung kumur-kumur. Tapi jika tertelan, segera muntahkan. Nah, kalau misalnya korban sudah terlanjur pingsan, maka langsung bawa ke dokter dan jangan berikan apapun lewat mulut korban. Kemudian yang terakhir, kalau misalnya kita terkena luka bakar akibat zat kimia asam, maka kita bisa mengusap atau menghapus zat kimia tersebut dengan menggunakan kapas, lalu kita cuci di air yang mengalir. Nah, karena zat kimia yang terkena oleh tubuh kita itu adalah zat yang sifatnya asam, maka perlu kita netralisir dengan zat yang sifatnya basa. Contohnya Na2CO3 1%. Setelah dioleskan, kita cuci lagi dan kita keringkan. Kemudian diolesi dengan minyak ikan serta dibalut dengan perban. Itu untuk luka akibat zat kimia yang asam. Bagaimana dengan luka akibat zat kimia yang basah? Berarti caranya kurang lebih sama. Yang pertama kita cuci dengan air sebanyak-banyaknya, lalu kita bilas dengan zat yang asam, karena kan kita terkena zat basah ya. Berarti kita bilas dengan zat yang asam. Contohnya di sini ada asam asetat 1%, lalu kita cuci kembali dengan air, kita keringkan dan kita olesi salep bor dan dibalut dengan kain perban. Lalu kalau misalnya luka yang kita dapatkan itu terjadi akibat panas, maka tergantung lukanya. Kalau lukanya hanya memerah, maka bisa kita olesi dengan salep minyak ikan. Tapi kalau lukanya sampai terasa nyeri, maka perlu dikompres dengan air es. Bahkan bisa kita bawa ke dokter jika memang lukanya itu sangat-sangat fatal. Seperti itu. Nah, itulah beberapa pertolongan pertama pada kecelakaan yang terjadi di laboratorium. Oke, materi ruang lingkup biologi selesai sampai sini saja. Sekian dari Kakak, semoga membantu.
Tetap semangat belajarnya, sampai jumpa di video selanjutnya.